Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi dari mata kuliah fisiologi tumbuhan, yaitu peran penyerapan dan pengangkutan unsur hara pada tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama adalah Tri Nuryani, kedua adalah Hidayatul Munfarida, ketiga Melinda Nurhasana, dan saya Kristina Oktavianingsih. Jadi di sini kita akan menjelaskan untuk yang pertama itu peran unsur hara, kedua peran penyerapan unsur hara, dan yang ketiga peran pengangkutan unsur hara. Jadi yang pertama unsur hara esensial. Unsur hara esensial merupakan unsur hara yang mutlak diperlukan oleh tanaman agar kelangsungan hidupnya berjalan normal. Menurut Arnold dan Stout 1939 dan Passat dan Power 1997, suatu unsur dikatakan esensial jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, unsur tersebut harus memberikan efek langsung pada tumbuhan atau metabolisme tanaman dan bukan oleh pengaruh tidak langsung seperti oleh antagonis dengan unsur yang lain, serta akan memperlihatkan gejala yang spesifik jika terjadi kekurangan. Yang kedua, unsur tersebut harus spesifik dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Persyaratan kedua ini tidak mutlak karena ada indikasi bahwa beberapa unsur dapat menggantikan unsur lain meskipun sifatnya parsial. Dan yang ketiga, unsur tersebut secara langsung terlibat di dalam gizi tanaman, dan jika kekurangan unsur tersebut, tanaman hara menghasilkan pertumbuhan yang tidak normal dengan melengkapi siklus hidupnya atau tanamannya mati sebelum waktunya, yaitu premature death. Berdasarkan pada kriteria tersebut, sampai dengan tahun 1954 terdapat 16 unsur hara yang dianggap sebagai unsur esensial tanaman, yaitu CHO, NP, K, Ca, Mgs, Fe, Mn, Yn, Cub, Mo, dan Cl. Namun, berdasarkan hasil-hasil penelitian berikut, ditemukan beberapa unsur yang tidak kalah penting seperti unsur esensial. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang klasifikasi unsur hara. Yang pertama itu klasifikasi menurut metabolik, kedua klasifikasi menurut fungsi osmotik dan regulasi, dan yang terakhir atau yang ketiga klasifikasi menurut kebutuhan kuantitatif. Yang pertama, klasifikasi menurut fungsi metabolik. Terdapat 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu terdapat unsur CHONS yang berfungsi pembentukan senyawa organik tanaman seperti karbohidrat, protein, lemak, asam amino, dan vitamin, serta berbagai senyawa organik lainnya seperti asam nukleat, gula, dan sebagainya. Pada kelompok yang kedua terdiri dari P dan B yang berfungsi. Fosfor atau P mempunyai fungsi utama sebagai senyawa berenergi tinggi yang terlibat di dalam transfer energi, sedangkan boron atau B terlibat dalam berbagai reaksi enzimatis yang berperan di dalam transfer karbohidrat atau gula di dalam tubuh tanaman. Untuk kelompok yang ketiga, yaitu terdiri dari K, Mg, Ca, dan Cl yang berfungsi tidak spesifik namun lebih bersifat sebagai pengimbang dan lebih berperan secara fungsional dan berperan sebagai katalisator dan CO faktor berbagai aktivitas dari enzimatis. Dan yang keempat terdiri dari Cu, Fe, Zn, dan Mn serta Mo yang berfungsi banyak terlibat sebagai pembawa elektron dan katalis pada berbagai reaksi enzimatis. Selanjutnya, klasifikasi menurut fungsi osmotik dan regulasi, yaitu magnesium, kalsium, dan logam seperti Cu, Zn, Mn, Cl, dan lain-lain terlibat sebagai pengaturan pada proses-proses metabolisme tanaman yang berfungsi dengan fungsi sebagai ekseptor dan faktor enzim. Kalium atau K berperan sebagai pengatur osmotik sel yang berkaitan dengan proses translokasi nutrisi dan air di dalam tubuh tanaman. Lalu ada magnesium serta kalsium. Kalsium menurut kebutuhan kuantitatif dibagi menjadi 3, yaitu ada makronutrien, mikronutrien, dan toxic elemen. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama adalah makronutrien. Pertama, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4, HPO4, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih atau tanaman muda, membantu asimilasi dan pernafasan sekaligus mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji, atau gabah.
Yang kedua, diambil atau diserap tanaman dalam bentuk K+, membantu pembentukan protein dan karbohidrat, berperan memperkuat tanaman, mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman, agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang selanjutnya, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Ca++, merangsang pembentukan bulu-bulu akar, memperkeras batang tanaman sekaligus merangsang pembentukan biji, menetralisir asam-asam organik yang dihasilkan pada saat metabolisme. Dan yang keempat, membantu proses anakan produktif, merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak, sayur seperti cabai, kubis, dan lain-lainnya. Membantu pembentukan butir hijau dari daun. Dan yang terakhir atau kelima, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg++, merupakan salah satu bagian enzim yang disebut organik profosfat dan karbokpeptisid, berperan dalam pembentukan buah. Selanjutnya adalah kita mikronutrien. Jadi mikronutrien ini diambil atau diserap tanaman dalam bentuk BOO3, bertugas sebagai transportasi karbohidrat dalam bentuk tanaman, berperan dalam pembentukan pembiakan sel terutama dalam titik tumbuh pucuk. Unsur hara BO dapat memperbanyak cabang-cabang nodul untuk memberikan banyak bakteri dan mencegah bakteri parasit. Selanjutnya, Zn atau Zn. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Yn++. Diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin terutama Vit C atau vitamin C dalam jumlah yang sangat sedikit dalam berperan dalam mendorong perkembangan pertumbuhan. Diperkirakan persenyawaan Zn atau Zn ini berfungsi dalam pembentukan hormon tumbuh atau auksin dan penting bagi keseimbangan fisiologis, berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji atau buah. Selanjutnya, tembaga atau Cu. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Cu++. Diperlukan dalam pembentukan enzim, berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil. Dan yang terakhir adalah klor atau Cl. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Cl. Cl mampu memperbaiki dan meninggikan hasil kering dari tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayur. Cl banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman. Cl banyak terdapat pada tanaman yang mengandung serat seperti kapas. Selanjutnya, toksis elemen. Unsur-unsur memberikan efek yang dapat meracuni tanaman atau dianggap sebagai limbah industri. Jadi, yang pertama itu unsur-unsur mikro yang dapat meracuni tanaman jika berlebihan seperti Fe, Mn, Zn, Cu, dan B. Dan unsur-unsur dari buangan limbah atau industri seperti fluor, aluminium, nikel, timah hitam, kadmium, iodin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada seperti gambar daun di situ. Kekurangan apa aja sudah ada keterangan, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Langsung kita ke peran penyerapan unsur hara. Jadi yang pertama, penyerapan air dan mineral. Tumbuhan menyerap air melalui seluruh permukaan akar, batang, dan daun. Namun, sebagian besar air diserap oleh akar pada area akar muda di mana absorpsi paling banyak terjadi di rambut akar. Rambut akar adalah struktur halus yang secara terus-menerus digantikan oleh rambut akar baru sekitar 100 juta per hari. Rambut akar tidak memiliki kutikula dan menutupi area permukaan yang luas. Rambut akar merupakan perpanjangan dari sel epidermal pada partikel tanah. Karena rambut akar sangatlah tipis dan banyak jumlahnya, mereka menyediakan permukaan yang luas untuk penyerapan. Rambut akar mendapatkan air dari ruang interval terutama dengan osmosis. Selanjutnya atau yang kedua yaitu penyerapan ion. Baik kation maupun anion memiliki kecenderungan untuk teradsorpsi pada permukaan dinding sel dan bertukar dengan ion yang ada dalam larutan tanah. Dan yang ketiga yaitu penyerapan ion besi. Besi terutama diambil oleh tanaman sebagai ferrous atau Fe2+. Namun, karena sebagian besar tanah pertanian mengandung zat besi dalam bentuk ferrik atau Fe3+, tanaman harus melarutkan Fe3+ terlebih dahulu dan kemudian mereduksinya menjadi Fe2+, sehingga dapat melewati membran plasma rambut akar atau plasmalema. Pada spesies dikotil, yaitu sebagian besar tanaman, sarapan zat besi adalah proses yang aktif dan membutuhkan energi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pengangkutan dari unsur hara. Jadi, mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun terjadi melalui dua cara, yaitu bisa dari ekstravaskuler di luar berkas pengangkut dan intravaskuler di dalam berkas pengangkut. Kita akan membahas ekstravaskuler, yaitu pertama apoplas. Pada pengangkutan apoplas, air masuk secara difusi melalui bebas atau transport pasif ke dinding sel dan ruang-ruang antar sel dalam akar. Air yang masuk tidak bisa langsung mencapai ke xilem. Hal ini disebabkan terhalang dengan lapisan endodermis akar. Khusus lapisan endodermis proses dilakukan secara osmosis. Yang kedua adalah simplas. Proses ini berjalan ketika air dan mineral bergerak menuju bagian hidup dari sel tumbuhan, seperti sitoplasma dan vakuola. Lintasan yang ditempuh dalam simplas ini adalah sel-sel bulu akar, sel korteks, endodermis, perisikel, dan xilem. Kedua, kita akan membahas tentang mekanisme intravaskuler. Yang pertama adalah tekanan air. Saat proses penyerapan air berlangsung, cairan pada sel rambut akan berkurang kekentalannya. Hal ini menyebabkan sel bagian dalamnya untuk menyerap air pada rambut akar. Kedua, kapilaritas batang. Xilem merupakan pembuluh kapiler dalam tubuh atau dalam tumbuhan dengan prinsip kapilaritas. Air dapat naik di dalam pembuluh. Hal ini bisa terjadi karena adesi yang terjadi antara molekul air dengan dinding tumbuhan. Dan yang ketiga, daya hisap daun. Air yang sudah berada pada daun akan mengalami penguapan melalui stomata, sehingga cairan pada sel daun meningkat kekentalannya. Hal ini memicu sel pada daun menyerap air dari pembuluh kayu, dan aliran air akan terus-menerus terjadi mulai dari akar hingga ke daun. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. See you.